Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Pratama. Saya mahasiswa Universitas Nasional. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah yang berjudul Teori Jurnalistik Spiral of Silence, Technological Determinism, Uses and Gratification. Yang pertama, saya ingin menjelaskan teori spiral of silence terlebih dahulu. Teori spiral of silence pertama kali diperkenalkan oleh Elizabeth Neumann, yaitu sebuah kajian yang menitik beratkan peran opini dalam interaksi opini sosial, yang dimana opini publik tersebut menghasilkan sebuah isu kontroversial yang akan berkembang pesat pada saat dikemukakan dalam media massa, dan diberartikan opini publik dapat dibentuk, disusun, dan dikurangi oleh peran media massa. Opini yang berkembang dalam kelompok mayoritas dan kecenderungan seseorang untuk diam, yang dimana contohnya ada salah satunya yang terjadi di Indonesia, yaitu contoh kasus Ahok, yang dimana dia menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya, yang dimana di sini opini kaum mayoritas menekankan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menistakan agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Lalu di sini yang kedua ada teori technological determinism, yaitu technological determinism sebuah teori reduksionis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara teknologi dengan sifat masyarakat, yang dimana teori ini mencoba menjelaskan siapa atau apa yang bisa dimiliki kekuatan pengendali dalam urusan manusia. Lalu teori ini mempertanyakan sejauh mana pemikiran atau tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi, yang dimana contohnya itu ada di perkembangan media massa saat ini, di mana perkembangan media saat ini berkembang sangat pesat, yang dimana para halayak mencari berita melalui koran, majalah, tabloid. Tetapi semakin berkembangnya teknologi, jika ingin mencari sebuah informasi bisa dalam satu genggaman, yang dimana bisa menggunakan smartphone, sehingga menjadikan lebih mudah mendapatkan sebuah informasi yang melalui media massa. Lalu yang ketiga ada uses and gratification. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Herbert Blumer and Elihu Katz, ya. Teori uses and gratification ini dalam arti lain yaitu kegunaan atau kepuasan, yang dimana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass Communication, atau yang berjudul Current Respect on Gratification Research. Teori ini milik Blumer and Katz ini mengarahkan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut, yang dimana ada salah satu contohnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya: penyesuaian tontonan dengan kebutuhan halayak. Misalnya, seseorang sedang membutuhkan hiburan, maka ia akan memilih tontonan film atau acara komedi yang dapat menghiburnya. Setelah menonton, kebutuhan orang tersebut akan terpenuhi secara otomatis. Dan contoh lainnya yaitu seseorang
yang akan menonton berita atau tayangan informatif untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi. Ini juga berlaku dalam penggunaan media sosial, misalnya seseorang menggunakan ponsel untuk terhubung dengan internet dan untuk bisa berkomunikasi serta mencari informasi. Oke, sekian dari saya. Presentasinya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.